Kamis 18 September tahun 2025 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sidang perkara nomor 22 PUU Strip 3 Ramawi Garing 2025 tentang permohonan pengujian pasal 429 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan segera dimulai. Sebelumnya saya akan membacakan materi sidang terlebih dahulu. Dianggap telah dibacakan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam siang Pak Pemohon. Baik, sidang perkara nomor 22 garing PUU Strip 3 angka Romawi garing 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda siang hari ini ialah pemeriksaan pendahuluan. Baik, kepada para pemohon dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Izinkanlah kami memperkenalkan diri kami selaku para pemohon. Saya, Dr. Angelita Tamba, tempat tanggal lahir Medan 13 Mei 1995, alamat Jalan Jambi Aslatik nomor 2 Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Pekerjaan, dokter. Selanjutnya mohon disebut sebagai pemohon 1. Kemudian saya ditemani oleh rekan saya, Dr. Putri Panduwinata Singkotang SPOG, tempat tanggal lahir Medan 6 September 1990, alamat Jalan Pulau Karang nomor 13 Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pekerjaan dokter. Selanjutnya mohon disebut sebagai pemohon 2. Dikembalikan yang ini. Baik, untuk permohonan-permohonan kami sudah terima dan kami akan memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk menjelaskan terkait dengan pokok-pokok permohonannya, baik secara legal standing, pokok permohonan dan juga petitum dalam pengujian material Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam pasal 429 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Dengan ini, pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Poin pertama hingga kelima dianggap dibacakan Yang Mulia. Poin 6, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara akuo adalah Pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang berbunyi dianggap telah dibacakan Yang Mulia, bahwa pasal tersebut memang mengatur ketentuan pidana terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan, namun tidak secara eksplisit menyebutkan frasa setidak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia atau tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing. Poin 7, bahwa oleh karena permohonan para pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan akuo. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan absolut atau kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Poin 1 hingga poin 8 dianggap dibacakan Yang Mulia. Poin 9, bahwa para pemohon sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan mengalami kerugian akibat berlakunya pasal dalam perkara akuo yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Namun, ketentuan tersebut tidak secara tegas mencakup tenaga kerja medis warga negara asing sebagaimana diatur dalam bab tentang tenaga medis asing yang mengakibatkan
terjadinya diskriminasi perlakuan hukum bagi masyarakat, serta bagi kami, para pemohon sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia. Poin 10, bahwa para pemohon mengalami kerugian konstitusional terhadap berlakunya pasal dalam perkara akuo dengan alasan bahwa para pemohon dalam praktik sehari-hari telah diwajibkan secara langsung untuk tunduk pada ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Sementara tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing tidak memiliki beban hukum yang sama yang mulia. Poin 11, bahwa para pemohon mengalami kerugian konstitusional secara aktual terhadap pasal dalam perkara akuo karena menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik etik, serta menurunkan martabat kami sebagai profesi pemohon di mata masyarakat. Pertama, ketidakpastian hukum terjadi karena adanya disparitas perlakuan para pemohon sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan warga negara Indonesia secara eksplisit dan langsung terancam pidana. Sementara rekan warga negara asing, mereka berpotensi tidak memiliki beban hukum yang setara untuk pelanggaran yang sama, sehingga hal ini merusak prinsip kesamaan di hadapan hukum sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan menciptakan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan. Kedua, hal ini memicu konflik etik karena merusak standar integritas profesional dan kohesivitas etika profesi kesehatan di Indonesia, di mana profesional warga negara Indonesia merasa didiskriminasi karena standar pertanggungjawaban yang berbeda. Ketiga, kerugian ini secara potensial menurunkan martabat kami sebagai para pemohon yang mulia di mata masyarakat. Ketidakadaan sanksi yang setara bagi warga negara asing atas pelanggaran serius seperti aborsi ilegal dapat mengikis kepercayaan publik kepada kami, menimbulkan persepsi bahwa perlindungan hukum tidak setara di Indonesia, dan pada akhirnya merendahkan wibawa dan rasa hormat kami di mata masyarakat terhadap profesional kesehatan warga negara Indonesia. Dengan demikian, para pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang sah agar Mahkamah Konstitusi menghilangkan ketidakpastian dan diskriminasi ini untuk menjamin persamaan perlindungan hukum. Poin 12, bahwa kerugian konstitusional tersebut menjadi nyata setelah terjadinya kasus praktik ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis asing di salah satu rumah sakit swasta di wilayah DKI Jakarta pada bulan Agustus 2024 yang lalu. Berdasarkan informasi yang beredar di media dan laporan masyarakat kepada organisasi profesi, seorang dokter berkewarganegaraan asing asal negara Taiwan, mohon selanjutnya disebut sebagai Dr. X, melakukan tindakan aborsi elektif atau non-medis terhadap pasien perempuan warga negara Indonesia dengan alasan sosial ekonomi tanpa indikasi kedaruratan medis sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Poin 13, bahwa setelah kejadian tersebut diketahui, aparat penegak hukum melakukan penyelidikan yang mudah. Namun, karena rumusan pasal 429 Undang-Undang Kesehatan tidak secara eksplisit menyebutkan keberlakuannya bagi tenaga medis warga negara asing, penyidik mengalami kesulitan menerapkan ketentuan pidana terhadap Dr. X tersebut. Akhirnya, kasus tersebut dihentikan atau SP3 dengan alasan tidak cukup dasar bukti untuk menjerat pelaku karena ketentuan pidana hanya mengatur tenaga medis atau tenaga kesehatan tanpa menjelaskan subjek hukumnya mencakup WNA dan WNI. Sebaliknya, pada waktu yang hampir bersamaan, seorang pemohon, yakni Dr. Putri Pandrinata Syota SPOG, yang melakukan tindakan medis serupa terhadap pasien lain, justru dikenai ancaman pidana berdasarkan pasal 428 dan pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dan menjalani proses hukum hingga tahap persidangan pembacaan putusan akhir di pengadilan sesuai dengan alat bukti yang kami lampirkan yang mulia. Poin 14, bahwa perbedaan perlakuan hukum terhadap dua kasus yang secara substansial identik, yakni sama-sama melakukan tindakan aborsi tanpa indikasi medis menunjukkan adanya ketimpangan penerapan hukum atau inequality before the law dan ketidakpastian hukum atau legal absenteeism akibat ketidaktegasan rumusan pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Poin 15, bahwa pemohon sebagai dokter warga negara Indonesia merasa dirugikan secara konstitusional karena berada dalam posisi yang tidak seimbang secara hukum dibandingkan
tenaga medis asing yang berpraktik di Indonesia. Pemohon tetap tunduk pada ancaman pidana yang berat apabila melakukan tindakan tersebut. Poin 16, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas yang mulia, kami mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Sehingga dengan demikian, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo tersebut. Selanjutnya, untuk alasan permohonan atau posita akan dilanjutkan rekan saya Dr. Putri Panduwinata selaku pemohon kedua. Baik, silakan saudara. Tapi saudara harus menjelaskan pokok-pokok permohonan yang penting-penting saja, karena ini adalah pokok permohonan. Dipersilakan. Baik, yang mulia, terima kasih. Izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan ataupun posita. Yang mulia, yang pertama, bahwa norma dalam pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengandung ketidakpastian hukum karena secara substansial membuka ruang pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia, yang berarti tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan di wilayah hukum Republik Indonesia. Namun dalam pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan tidak terdapat norma pidana yang secara tegas dapat menjerat tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia jika melakukan tindak pidana, khususnya terkait tindakan membantu kegiatan aborsi yang dilakukan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 428. Bahwa ketiadaan norma ini menimbulkan celah hukum atau legal loophole yang berdampak memberikan peluang bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia untuk lepas dari jeratan sanksi pidana dalam hal terjadi tindakan membantu kegiatan aborsi yang dilakukan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 428. Menciptakan ketidakadilan hukum karena tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia tunduk secara langsung pada ancaman pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, sedangkan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia berpotensi bebas dari ketentuan tersebut. Melemahkan perlindungan negara terhadap hak warga negara atas kesehatan dan kepastian hukum. 2. Bahwa pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 28D ayat 1 yang bunyinya dianggap dibacakan yang mulia, bahwa ketiadaan norma pidana secara eksplisit bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan hukum yang tidak setara. Karena hanya tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia yang tunduk pada ancaman pidana secara langsung yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, sedangkan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing berpotensi bebas dari ancaman pidana. Bahwa pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan. Ya. Saudara bacakan poin-poin pokok permohonannya saja. Jangan terlalu lama, oke? Baik, yang mulia, izin untuk melanjutkan bahwa pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 28H ayat 1 yang bunyinya dianggap dibacakan yang mulia, bahwa apabila tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan tindakan membantu kegiatan aborsi tidak dapat dijerat ancaman pidana, maka hak warga negara Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu tidak terlindungi secara memadai. Bahwa pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 28I ayat 4 yang bunyinya dianggap dibacakan yang mulia, bahwa negara justru lalai dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya karena tidak menghadirkan norma perlindungan hukum pidana terhadap melakukan tindakan membantu kegiatan aborsi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing. Bahwa pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 34 ayat 3 yang menyatakan bahwa yang dibacakan yang mulia, bahwa pelayanan kesehatan yang layak hanya dapat terwujud jika seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang merupakan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia maupun tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing
tunduk pada rezim hukum yang sama, termasuk sanksi pidana jika melakukan pelanggaran. Tanpa itu, tanggung jawab negara terhadap pelayanan kesehatan menjadi timpang. Poin 6 sampai 11 dia nggak dibacakan yang mulia. Terima kasih, kembalikan. Baik, terima kasih kepada para pemohon yang telah membacakan pokok permohonannya. Selanjutnya adalah membacakan petitum. Namun saya ingatkan lagi kepada para pemohon untuk membacakan poin-poin pentingnya saja. Baik, apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia, izinkan kami untuk menyampaikan petitum kami. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 yang menyatakan bahwa ayat 1, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 428, pidananya dapat ditambah 1/3. Ayat 2, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, yaitu A. Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu, dan atau B. Hak menjalankan profesi tertentu. Ayat 3, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 tidak dipidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Ayat 1, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 428, pidananya dapat ditambah 1/3. Ayat 2, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, yaitu A. Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu, dan atau B. Hak menjalankan profesi tertentu. Ayat 3, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 tidak dipidana. 3. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bon. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemohon yang sudah membacakan terkait uraian permohonan, pokok permohonan dan juga petitumnya. Namun di sini Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pemohon. Dalam bagian legal standing, tadi para pemohon juga menyebutkan Dr. X. Lantas siapa Dr. X yang saudara maksud dengan kerugian hubungan konstitusional yang saudara alami? Dr. X adalah sesama rekan kerja yang berprofesi sama sebagai seorang dokter, namun berkeluarga negara asing yang mulia, yang mana proses hukumnya berhenti pada penyidikan sehingga tidak dijerat ancaman pidana sebagaimana diatur pada pasal 429 yang mulia. Jadi kan karena ada penjeratan dari penyelidikan, penafsiran norma. Jadi seharusnya dalam uraian saudari ini, dalam klausa verbalnya, itu harus lebih dijelaskan lagi secara lebih konkret bagaimana kerugian aktual maupun potensial tersebut dapat diuraikan secara lebih konkret dan lebih pasti lagi, sehingga hal tersebut bisa menjadi suatu kerugian konstitusional yang saudara inginkan gitu. Karena lucu saja gitu kita kan kalau misalnya kita mengkoreksi suatu norma, namun yang masalah itu adalah penegakannya. Jadi harus ada legal standingnya untuk menguraikan konkretkannya lagi. Baik, apakah dapat dipahami? Dipahami yang mulia. Baik. Apakah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi? Belum yang mulia. Sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara dalam beracara perkara di pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Majelis Pleno wajib memberikan pertimbangan untuk apabila dipandang dapat dijadikan pertimbangan nanti kepada majelis hakim lainnya untuk memberikan pertimbangan kepada pemohon untuk menguraikan pokok-pokok permohonannya untuk dijadikan bahan penyempurnaannya. Jadi untuk dapat diperhatikan ya para pemohon. Oke, baik. Baik, saudari, saya akan memberikan saran. Pertama, saudari kan baru pertama kali beracara di Mahkamah Konstitusi. Seharusnya saudari bisa diwakili oleh kuasa hukum. Karena dalam kuasa hukum itu akan terjadi penyempurnaan terkait dengan hubungan kausalitas dan juga pokok-pokok permohonan, sehingga dapat bisa ada pedoman terkait dengan tata beracara di Mahkamah Konstitusi. Apakah dapat dipahami? Dipahami yang mulia. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1 untuk menyampaikan hasil. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah benar ya bahwa MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap pengujian undang-undang terhadap pengujian undang-undang dasar.
Untuk legal standingnya juga sudah benar tentang pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ya, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota 1. Selanjutnya kami persilakan kepada Hakim Anggota 2 untuk bisa menjelaskan terkait hasilnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi untuk kedudukan dari maksudnya untuk kedudukan dari permohonan, pemohon perlu lebih menjelaskan secara rinci bagaimana ketentuan yang diuji, yaitu di pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan secara langsung berkaitan dan mempengaruhi profesinya, atau apakah pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat adanya ketentuan sanksi pidana terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelupaan. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Selanjutnya hal-hal yang telah disampaikan oleh Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 2 dan juga saya, apakah sudah dapat dipahami? Dipahami Yang Mulia. Apakah perlu diulangi lagi? Tidak Yang Mulia. Baik. Baik para pemohon, karena ada beberapa perbaikan yang harus diuraikan. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki permohonannya? 7 hari cukup Yang Mulia. Baik, 7 hari. 7 hari dari sekarang itu tanggal berapa Pak Ditra? 7 hari dari sekarang itu tanggal 2 Oktober Yang Mulia. Baik, dengan demikian soft copy maupun hard copy harus diserahkan kepada Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025 paling lambat pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pemohon apa masih ada tambahan? Cukup Yang Mulia. Baik, dengan demikian agenda tanya jawab pada sidang hari ini sudah selesai. Maka sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025 pada jam dan tempat yang sama. Sekian dan terima kasih, sidang ditunda. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari ini Kamis 18 Oktober 2025 untuk perkara nomor 22 PUU 3 Romawi Tegarin 2025 telah selesai dilaksanakan. Terima kasih. Mohon perhatian hadirin yang terhormat, pada hari ini Kamis 2 Oktober 2025 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi Jakarta akan dilaksanakan sidang kedua dalam perkara nomor 22 PUU 3 Romawi Garing 2025 akan segera dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Baik, sidang perkara nomor 22 garing PUU 3 Angka Romawi garing 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pertama-tama saya ingin memastikan bahwa apakah semua sudah berada di ruangan persidangan? Sudah. Baik, agenda sidang kita saat ini adalah pemeriksaan persidangan dan mendengarkan pokok permohonan dari pemohon dan keterangan pihak yakni dari pemerintah, DPR, dan juga saksi ataupun ahli dari pihak pemohon dan juga pemerintah ataupun DPR. Maka apakah pemohon sudah menyiapkan terkait dengan keterangannya? Sudah Yang Mulia. Baik, dipersilakan. Sebelumnya izin berdiri Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hana Zakredi SHMH dan rekan saya Naura Weda Azara SHMH selaku kuasa pemohon dari saudari Dr. Angelita Tamba dan Dr. Putri Paduwinata Sihotang SPOG bahwa para pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pengujian material terhadap pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang 1945. Adapun bunyi pasal 429 Undang-Undang Kesehatan dianggap telah dibacakan bahwa para pemohon menilai pasal akuo menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi karena penerapan pidana sebagaimana pasal 429 hanya dimaksudkan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia. Sementara tenaga medis asing yang dipekerjakan di Indonesia tidak secara tegas diatur pertanggungjawaban hukumnya bahwa ketidakjelasan tersebut melanggar pasal 28 di ayat 1, pasal 28H ayat 1, pasal 28 di ayat 4, dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, para pemohon memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional terhadap pasal 429 Undang-Undang Kesehatan agar berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing. Sekian Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Tadi itu adalah pokok-pokok permohonan yang sudah disampaikan atau disampaikan keterangannya oleh pemohon, kuasa hukum pemohon.
Baik, selanjutnya adalah apakah pemerintah ataupun DPR sudah menyiapkan keterangannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, permohonan dari pemohon dalam pengujian material dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dalam pasal 429. Apakah pemerintah sudah siap untuk menyampaikan? Silakan. Sudah siap, Yang Mulia. Sebelumnya izin berdiri, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gafran Yasca selaku perwakilan dari Kementerian Kesehatan Negara Republik Indonesia, dan rekan saya yaitu Syafira Anissa Dwika selaku perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kami berpendapat bahwa pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena telah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi tenaga medis warga negara Indonesia maupun tenaga medis warga negara asing. Norma pada pasal 429 tidak hanya berlaku bagi tenaga medis warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku bagi tenaga medis warga negara asing yang berpraktik di Indonesia. Karena berdasarkan azas teritorialitas hukum pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia tunduk pada hukum nasional. Selain itu, pemerintah telah menerapkan mekanisme perizinan ketat bagi tenaga medis asing melalui verifikasi kompetensi, kontrak kerja, dan pengawasan etik profesi yang mewajibkan tenaga medis asing untuk tunduk pada seluruh peraturan undang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, tidak ada kekosongan hukum dan tidak terjadi diskriminasi sebagaimana dilakukan pemohon. Pemerintah memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat beralasan menurut hukum. Sekian. Baik, terima kasih. Pemerintah silakan dulu. Baik, terima kasih. Tadi itu ada tanggapan dari pemerintah. Apakah dari DPR sudah menyiapkannya? Sudah ya, Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya izin berdiri. Silakan. Perkenalkan, saya Rosanta Veronica Guning SHMH Perkenalkan, nama saya Rosanta Veronica Guning SHMH dan juga rekan saya Ahmad Zaki SHMH. Di sini kami mewakili DPR RI untuk mengajukan keterangan kami terkait permohonan pengujian material Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Kami telah memahami pokok-pokok permohonan dari para pemohon. Dengan demikian kami menyampaikan keterangan kami. Yang pertama, bahwa pasal 429 ayat 1 yang menyatakan dianggap telah dibacakan, jelas bahwa ketentuan tersebut berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dengan pasal 428. Kemudian, pasal 428 telah memuat frasa setiap orang yang mana ingin memberikan kepastian bahwa ketentuan sanksi pidana pada pasal tersebut berlaku untuk setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan tanpa pandang bulu. Dengan demikian, walaupun pasal 429 tidak memuat frasa setiap orang, ketentuan sanksi pidananya sudah tegas dan jelas berlaku bagi setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan. Bahwa pasal dalam perkara AKIO yang diuji para pemohon adalah persoalan tata penulisan, yang mana tata penulisan ini telah diterapkan di berbagai rumusan peraturan perundang-undangan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti yang didalilkan oleh para pemohon. Bahwa para pemohon kurang teliti dalam memahami tata penulisan pasal perkara AKIO berkaitan erat dengan pasal 428 dan pasal 60 Undang-Undang AKIO. Bahwa justru pasal perkara AKIO memberikan jaminan kepastian hukum dengan menetapkan secara tegas perbedaan antara aborsi yang dilarang dengan aborsi yang diperbolehkan. Bahwa dengan demikian, pasal 429 bukanlah bentuk pelanggaran hak, melainkan upaya konstitusional untuk mengatur keseimbangan antara hak hidup janin dan hak atas kesehatan ibu. Demikian keterangan DPR yang mulia. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, tadi adalah tanggapan ataupun keterangan dari DPR. Selanjutnya ialah adalah keterangan saksi ataupun ahli. Saudara pemohon, siapa saja saudara yang saudara saksi hadirkan dalam saksi ataupun ahli dalam persidangan hari ini? Izin yang mulia, Izin, silakan. Baik yang mulia, kami akan menghadirkan dua saksi hari ini yang mulia. Yang pertama adalah saksi dari Hani Hayanisa dan ahli dari Dinas Dimitri SHMH. Dan izin yang mulia, kami ingin mengajukan alat bukti tertulis berupa putusan dari pemohon kedua kami, di mana dia dipidana atas tindakan aborsi. Izin mundur yang mulia. Silakan. Baik, dari pihak pemerintah. Izin yang mulia, kami dari pemerintah akan menghadirkan saksi ahli Dr. Alia Putri Maharani SPOG dan juga ahli pemerintah yaitu Amanda Berlita SHMH. Baik,
Silakan semua saksi dan ahli baik dari pihak pemohon maupun pihak pemerintah maju ke depan untuk mengambil sumpahnya. Sumpahnya akan dipimpin oleh hakim anggota yang amat depan. Dipersilakan. Baik, kepada seluruh saksi dan ahli agar maju ke depan. Mohon untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan dan tiada lain daripada yang sebenarnya. tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan. Terima kasih. Baik, semua saksi dan ahli sudah diambil sumpahnya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa dalam sidang ini, pertama kita akan memeriksa keterangan dari saksi pemohon terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ataupun ahli dari pihak pemerintah. Apakah dapat dipahami? Bisa. Baik, dipersilakan untuk menyampaikan keterangan saudara dari saksi pemohon. Dipersilakan. Memperkenalkan itu. Baik, sebelumnya izin yang mulia. Ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hanika Nisa, SKNS. Di sini saya sebagai seorang perawat. Saya akan memberi keterangan saksi dari pihak pemohon terkait pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terhadap khususnya pasal 429 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Saudari Hani, dapatkah saudari menjelaskan latar belakang saudari sebagai tenaga kesehatan dan mengapa merasa perlu memberikan keterangan dalam perkara ini? Baik Bu, saya telah bekerja lebih dari 10 tahun sebagai perawat di salah satu rumah sakit umum di daerah Yogyakarta. Selama bertugas, saya banyak melihat langsung pelaksanaan praktik tenaga kesehatan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Di sini saya perlu memberi keterangan karena pernah menyaksikan secara langsung kasus pelanggaran serius yang dilakukan oleh tenaga kesehatan warga negara asing, namun tidak ada sanksi hukum yang dapat diterapkan. Baik, saudari saksi, coba saudari jelaskan kasus seperti apa yang saudari maksud? Baik Bu, pada bulan Januari 2024, di tempat saya bekerja terjadi tindakan aborsi tanpa indikasi medis yang dilakukan oleh seorang dokter berkewarganegaraan asing terhadap pasien perempuan berusia 19 tahun. Saya bertugas di ruang tindakan tersebut dan mengetahui bahwa prosedur tersebut tidak memiliki persetujuan etik serta tidak memenuhi syarat medis sebagaimana yang diatur dalam hukum Indonesia. Baik, saudari saksi. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap kejadian tersebut? Baik Bu, rumah sakit melakukan pemeriksaan internal, namun karena pasal 429 Undang-Undang Kesehatan hanya mengatur sanksi pidana bagi tenaga kesehatan warga negara Indonesia, dokter warga negara asing tersebut tidak dapat diproses dengan hukum. Akhirnya, mereka dipulangkan ke negara tanpa pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Baik, saudari saksi. Lalu bagaimana perasaan saudari terhadap perbedaan perlakuan hukum tersebut? Baik Bu, saya merasa dirugikan dan tidak mendapat keadilan yang adil. Sekian yang mulia. Baik. Mungkin saya akan memperkenalkan dari saksi Hani Hayunisa ya. Baik, dalam kejadian itu kan saksi menimbulkan dampak bagi pasien ataupun lingkungan kerja. Baik yang mulia, saya sangat berdampak yang mulia. Pasien mengalami trauma dan keluarga menuntut pertanggungjawaban, tetapi tidak ada kejelasan hukum. Bagi kami tenaga kesehatan warga negara Indonesia menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman karena seolah-olah hukum berlaku tidak sama bagi semua orang. Apakah ada ditambahkan lagi? Izin yang mulia Silakan. menambahkan. Saudari saksi mengetahui apakah pelaporan kasus ini sudah sampai ke pihak kepolisian? Baik Bu, sudah sampai tetapi tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ada ketentuan sanksi pidana yang bisa diterapkan terhadap tenaga kesehatan warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Baik, terima kasih kepada saudari Hani Hayunisa ya. Terima kasih atas keterangan yang telah saudari sampaikan di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi. Kembali lagi saya ingatkan, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan dari pihak DPR, pemerintah, pemohon? Cukup. Baik. Apakah saudari saksi ada hal yang ingin ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Baik. Cukup. Selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari saksi ahli dari saksi pemerintah kepada Dr. Alia Maharani, SPOG. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan.
Silakan untuk memberikan keterangan. Baiklah, saya akan memberikan keterangan berdasarkan pengalaman saya di tahun 2024 yang dimana ada tindakan yang harus kami lakukan aborsi, yaitu dengan dokter asing juga. Kami melakukannya dengan indikasi medis yang darurat sesuai dengan ketentuan pasal 75 dan 76 Undang-Undang Kesehatan. Baik. Apakah dari saudari? Izin yang mulia, apakah benar tenaga medis asing tersebut ikut melakukan tindakan medis langsung, dokter? Benar yang mulia, saya sendiri sebagai penanggung jawab. Baik. Dari laporan tersebut ya, ada laporan masyarakat bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai aborsi legal. Apakah hal tersebut benar? Benar yang mulia, sempat muncul laporan dari masyarakat bahwa aborsi tersebut merupakan tindakan yang tidak ilegal karena salah satu tenaga medisnya adalah tenaga medis asing. Namun ternyata terbukti dalam klarifikasi dan pemeriksaan bahwa ternyata tenaga medis asing tersebut telah memiliki izin praktik yang sah. Izin yang mulia. Silakan. Saya ingin bertanya kepada saudari saksi Dr. Alia. Bukankah tidak disebutkannya frasa tenaga medis asing dalam pasal 429 membuat kekosongan hukum? Artinya bisa saja mereka lolos dari pertanggungjawaban pidana. Terima kasih atas pertanyaannya. Justru pengalaman saya sendiri itu merupakan kebalikannya. Yang mulia, tidak ada kekosongan hukum sama sekali walaupun pasal 429 tidak menyatakan adanya tenaga medis asing, namun mereka para tenaga medis asing tetap tunduk pada hukum nasional Indonesia. Baik, dikembalikan yang mulia. Baik. Lebih dari lainnya? Ada yang mulia, Silakan. izin yang mulia. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tenaga medis asing dalam kasus yang saudara alami? Prosesnya berjalan transparan yang mulia, tidak ada perlakuan istimewa maupun perlakuan diskriminasi. Cukup yang mulia. Baik. Baik, dari saya mungkin sekali lagi, yaitu apakah dengan demikian saudari menilai bahwa pasal 429 tidak akan bertentangan dengan konstitusi kita? Benar yang mulia, berdasarkan pengalaman saya sendiri, tidak ada dalam pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1, pasal 28I ayat 4 maupun pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih kepada Dr. Alia yaitu sebagai saksi pemerintah. Selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan ahli dari pemohon. Kepada Ibu Ginitri SHMH dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelumnya izin untuk berdiri. Silakan. Terima kasih yang mulia. Perkenankan saya untuk menyampaikan keterangan sebagai sivitas akademia maupun ketenaga kerjaan. Saya berharap keterangan ini akan dapat membantu majelis hakim memahami aspek hukum dan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan profesi tenaga medis, termasuk tenaga kesehatan warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Yang pertama, dalam perkara ini saya melihat adanya celah hukum pada pasal 429 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan tersebut mengatur penambahan pidana dan pencabutan hak sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan keberlakuannya bagi tenaga medis warga negara asing. Yang kedua, berdasarkan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan yang sama. Jika pasal 429 ini tidak dimaknai demikian, maka prinsip kesetaraan hukum dan non-diskriminasi tidak akan terlanggar ya mulia. Yang ketiga, saya berpendapat bahwa pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut harus dimaknai secara konstitusional. Penafsiran konstitusional ini penting untuk menghilangkan celah hukum serta menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat dari malpraktik medis. Yang terakhir, saya ingin menegaskan bahwa konteks pelayanan kesehatan, terutama tindakan aborsi, menegakkan hukum yang adil dan setara bagi semua tenaga medis adalah kunci untuk melindungi keselamatan pasien dan menjamin profesionalitas tenaga kesehatan di Indonesia. Sekian ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, apakah ada tanggapan dari pemerintah, DPR, atau majelis hakim? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada ahli dari pihak pemohon terlebih dahulu. Saudara menyampaikan bahwa pasal 429 Undang-Undang Kesehatan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum karena tidak secara eksplisit mencantumkan tenaga medis asing sebagai subjek hukum. Namun sebagaimana kita ketahui, hukum pidana Indonesia menganut azas teritorialitas yang berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia. Pertanyaan saya, apakah menurut saudara
Ketiadaan penyebutan eksplisit tersebut benar-benar menimbulkan kekosongan hukum ataukah hanya permasalahan interpretasi yang dapat diatasi melalui penegasan penafsiran konstitusional tanpa harus mengubah norma undang-undang? Baik, terima kasih yang mulia. Memang benar, azas teritorialitas ini membuat setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia tunduk pada hukum nasional. Namun, permasalahan ini muncul karena rumusan norma pasal 429 tersebut bersifat tidak spesifik, yaitu hanya menyebutkan tenaga medis atau tenaga kesehatan tanpa penegasan kembali bahwa norma itu juga akan berlaku bagi tenaga medis asing yang bekerja di wilayah Indonesia dengan izin praktik. Ketiadaan frasa eksplisit ini akan menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum, terutama apabila terjadi kasus pidana yang melibatkan tenaga medis asing. Saya berpandangan tidak perlu untuk mengubah undang-undangnya, cukup untuk memberikan tafsir konstitusional agar maknanya mencakup seluruh tenaga medis, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Tidak ada? Cukup? Baik, terima kasih kepada keterangan ahli dari pemohon yaitu Ibu Gini Trianasia. Selanjutnya ialah penyampaian keterangan dari ahli pemerintah kepada saudari, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya yang mulia, izin untuk berdiri. Perkenalkan, saya Amanda Putra SMK sebagai Sekuritas Akademika Kesehatan yang mulia. Saya akan menyampaikan pandangan dari sisi pemerintah terkait pasal 429 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Yang pertama, pemerintah berpendapat bahwa pasal 429 sudah cukup jelas dan tidak menimbulkan diskriminasi karena prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia menganut asas teritorialitas yang berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia termasuk tenaga medis asing tunduk pada hukum nasionalitas Indonesia. Yang kedua, dalam praktiknya, setiap tenaga medis asing yang bekerja di Indonesia wajib memiliki izin praktik dari Kementerian Kesehatan. Proses perizinan tersebut disertai kontrak kerja dan pengawasan profesi yang menegaskan bahwa tenaga medis asing wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, secara normatif maupun administratif, tenaga medis asing tidak memiliki kekebalan hukum dan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan pelanggaran. Yang ketiga, pemerintah menegaskan bahwa norma dalam pasal 429 justru memberikan perlindungan hukum ganda bagi masyarakat atau pasien dan bagi tenaga medis sendiri. Bagi pasien karena adanya jaminan akuntabilitas profesi medis, bagi tenaga medis karena norma ini memastikan bahwa pidana hanya dijatuhkan apabila pelanggaran benar-benar terbukti secara hukum dan etik. Dengan demikian, pemerintah berpendapat tidak terdapat celah hukum sebagaimana didalilkan pemohon. Pasal 429 sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian keterangan dari pemerintah yang mulia. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan dari keterangan saksi ahli pemerintah dari pihak DPR, pemerintah ataupun juga pemohon ataupun juga majelis hakim lainnya? Ada yang mulia? Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Sekarang saya ingin bertanya kepada ahli dari pemerintah. Saudara ahli tadi menyebutkan bahwa pengawasan terhadap tenaga medis asing dilakukan secara ketat melalui izin praktik dan kontrak kerja. Namun, dalam praktiknya, bagaimana pemerintah memastikan bahwa tenaga medis asing tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan kesalahan atau kealpaan, terutama bila yang bersangkutan sudah berada di Indonesia? Izin menjawab yang mulia. Pemerintah telah mengantisipasi hal itu melalui mekanisme kerjasama bilateral dan pengawasan administratif. Setiap tenaga medis asing yang bekerja di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik tenaga medis asing yang diterbitkan dengan batas waktu tertentu dan dapat dicabut bila ada pelanggaran. Selain itu, kontrak kerja tenaga medis asing selalu mencantumkan klausul tanggung jawab hukum di wilayah Republik Indonesia, termasuk kewajiban hadir apabila dibutuhkan dalam proses hukum. Dengan demikian, meskipun tenaga medis asing meninggalkan Indonesia, pertanggungjawaban hukumnya tetap dapat ditegakkan melalui jalur diplomatik dan mekanisme kerjasama antar negara. Baik, terima kasih. Dikembalikan yang mulia. Baik, apakah ada yang memberikan tanggapan lagi? Tidak ada. Tidak, yang mulia. Baik,
dengan demikian pemeriksaan para ahli telah selesai. Apakah ada hal yang ingin disampaikan oleh pihak keterangan ahli pemerintah? Tidak, Yang Mulia. Baik, agenda selanjutnya pemeriksaan saksi dari pemohon sudah cukup. Agenda selanjutnya adalah memberikan pertanyaan ataupun tanggapan kepada DPR ataupun pemerintah. Dipersilahkan untuk para pemohon untuk bisa memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami ingin menanyakan kepada pihak DPR RI. Dalam keterangan yang telah disampaikan oleh pihak DPR, yang ingin kami klarifikasi adalah jika memang norma tersebut dimaksudkan untuk mencakup tenaga medis asing, mengapa dalam proses perumusan pasal tidak dicantumkan secara eksplisit dan disertai penjelasan tambahan yang menegaskan hal itu? Apakah ada alasan legislatif tertentu mengapa redaksi tenaga medis asing tidak dimaksudkan secara eksplisit dalam pasal tersebut? Dikembalikan Yang Mulia. Baik, silakan kepada DPR untuk memberikan tanggapannya. Izin menjawab Yang Mulia. Sebelumnya izinkanlah saya menjelaskan mengapa para pembuat undang-undang itu memakai redaksi umum dalam pembentukan undang-undangnya. Dalam proses pembentukan undang-undang kesehatan, pembuat undang-undang memang sengaja menggunakan redaksi umum yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan agar norma tersebut mencakup semua subjek hukum tanpa terkecuali. Hal itu didasarkan pula atas azas universalitas hukum pidana, di mana setiap orang yang berpraktik di Indonesia itu harus taat dan patuh terhadap hukum nasional yang ada, tanpa perlu kita tegaskan satu persatu kewarganegaraannya. Selain itu, ketentuan teknis mengenai tenaga medis asing memang sudah diatur lebih rinci dalam bagian tersendiri di bab tentang pendayagunaan tenaga medis asing, sehingga itu tidak perlu diulang dalam pasal 429. Dengan demikian, redaksi umum tersebut justru dimaksudkan untuk menghindari pembatasan dan memastikan norma tetap fleksibel namun tegas berlaku bagi semua tenaga medis. Sekian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Apakah dari pihak kuasa pemohon ada yang ingin disampaikan kepada pihak pemerintah? Izin Yang Mulia. Silakan. Kemudian selanjutnya kami ingin mengajukan pertanyaan kepada pihak pemerintah. Dalam keterangan tadi pemerintah menjelaskan bahwa tenaga medis asing sudah tunduk pada hukum nasional Indonesia melalui mekanisme izin kontrak kerja. Namun dalam praktik penegakan hukum bagaimana pemerintah memastikan kesetaraan perlakuan hukum antara tenaga medis WNI dan tenaga medis asing, terutama apabila tenaga medis asing bekerja di bawah institusi internasional dan program kerjasama bilateral? Apakah terdapat perjanjian atau protokol khusus yang menjamin bahwa tenaga medis asing tidak memperoleh perlakuan istimewa atau kekebalan hukum? Baik, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Yang Mulia, saya izin menjawab. Pemerintah menegaskan bahwa tenaga medis asing tidak memiliki kekebalan hukum dan tetap tunduk pada hukum nasional Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 yang dimana mewajibkan setiap tenaga medis asing memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA dari pemerintah pusat dan izin praktik dari Kementerian Kesehatan. Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan secara berlapis oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Kesehatan, serta dapat dikenai sanksi pidana, sanksi administratif, serta profesi apabila melanggar ketentuan tersebut. Prinsip ini memastikan bahwa setiap tenaga medis, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, diperlakukan sama di hadapan hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, kembalikan. Bagaimana kuasa pemohon? Sudah cukup. Baik. Selanjutnya silakan kepada anggota hakim lain untuk mengajukan pertanyaannya apabila ada yang ingin memberikan tanggapan. Baik, terima kasih kepada pihak DPR, pemerintah, pemohon yang sudah hadir pada persidangan hari ini dalam pemeriksaan pembuktian dan juga pokok permohonan, serta para saksi ataupun ahli dari pihak pemerintah ataupun juga pihak pemohon. Maka dengan adanya sesi tanya jawab sudah berakhir dan sudah selesai karena para pemohon, pemerintah dan juga DPR tidak ada memberikan tanggapan lagi. Maka dengan demikian agenda pada sidang hari ini dinyatakan selesai dan sidang akan ditunda, dan pada jadwal selanjutnya akan diumumkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Maka saya sebagai Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sidang ini ditunda. Baik, demikian agenda persidangan telah selesai. Untuk persidangan selanjutnya adalah penyampaian dan pembacaan kesimpulan maupun putusan yang akan dibacakan pada hari Kamis 23 Oktober 2020. Mohon perhatian hadirin yang terhormat, pada hari ini kami
13 November tahun 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang perkara nomor 22/PUU/3 Romawi/2025. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan yang akan segera dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang para pemohon, DPR, pemerintah, dan para pihak lainnya yang hadir dalam sidang perkara nomor 22/PUU/3 yang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, saya ingin memastikan bahwa semua sudah berada di ruangan. Apakah sudah ada? Sudah. Baik, agenda sidang kita siang ini adalah mendengarkan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU/3 Oleh karena itu, sebelum diucapkan, perlu beberapa hal-hal yang disampaikan untuk pemohon dan pihak terkait, sebagaimana dalam beberapa putusan sebelumnya. Maka, selama pembacaan putusan, tidak ada yang boleh yang menyanggah ataupun menginstruksi kepada para pihak yang sudah diberikan kesempatan dalam persidangan sebelumnya untuk menyanggah ataupun instruksi dalam hal-hal dalam persidangan perkara nomor 22/PUU/3 Maka tidak eloklah kalau dengan pengucapan putusan oleh para hakim dilakukan instruksi ataupun disela. Kemudian, untuk menjaga tata tertib, tidak boleh menggunakan alat komunikasi dan sebagainya. Dan majelis hakim akan membacakan putusan terkait pokok-pokok permohonan saja. Oleh karena itu, kepada para pihak agar dapat mendengarkan dengan baik dan seksama putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Baik, dalam perkara akuo, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sudah diuraikan oleh para pemohon sudah menguraikan dengan jelas bagaimana kewenangan dalam Mahkamah Konstitusi tersebut, dan juga terkait dengan legal standing ataupun kedudukan hukum dari para pemohon. Kedudukan hukum para pemohon sudah menjelaskan terkait dari bagaimana kedudukan hukum pemohon dalam pengujian material Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dalam pasal 429 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggunakan alat bukti yaitu dengan kartu identitas ataupun putusan pidana terkait dengan pemohon kedua. Maka saya mengapresiasi terhadap hal tersebut. Dalam hal ini legal standing sudah diuraikan dengan cukup baik. Namun dalam pokok-pokok permohonannya ataupun argumentasi pemohon ataupun juga disebut sebagai posita, Mahkamah Majelis Hakim menimbang bahwasannya pemohon mendalilkan ketentuan dalam pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1, pasal 28I ayat 4 dan pasal 34 ayat 3 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena tidak secara tegas mencantumkan norma pidana yang dapat menjerat tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing yang berpraktik di Indonesia. Menurut pemohon, ketiadaan ketentuan pidana yang eksplisit tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan hukum yang tidak setara antara tenaga medis warga negara Indonesia dan warga negara asing. Maka, Mahkamah berpendapat untuk dapat di sini memberikan tafsir konstitusional dalam hal ini. Pasal 429 sudah memberikan norma untuk mendapatkan kepastian hukum karena dalam asas lex kerta dan lex spesialisnya ataupun juga lex generalisnya dalam KUHP nomor 1 tahun 2003 sudah mencantumkan dalam asas teritorial. Maka sehingga menurut Mahkamah, posita dalam pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. Yang ketiga, poin 3.11 menimbang bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa penilaian atas konstitusionalitas suatu norma harus dilakukan dengan menafsirkan norma secara sistematis, historis, dan juga teologis dengan keseluruhan bangunan hukum yang mengatur berdasarkan pembacaan sistematis terhadap pasal 429 yang dikaitkan dengan pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Kesehatan. Mahkamah berpendapat bahwa pengertian tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam norma akuo mencakup semua orang yang ada dalam teritorial di wilayah Indonesia, sehingga tanpa adanya membedakan kewarganegaraan. Oleh karenanya, norma tersebut telah menjangkau tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing yang berpraktik di Indonesia. Maka bahwa Mahkamah menegaskan asas teritoriality sebagaimana diatur dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku kepada setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah hukum Indonesia.
tanpa membedakan status kewarganegaraan. Dengan demikian, tenaga medis ataupun tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan tindak pidana Indonesia tetap tunduk pada ketentuan pidana nasional. Maka, oleh dari karena itu, Mahkamah Konstitusi mengadili dan berwenang dalam mengajukan dalam konklusi dalam hal ini terkait dengan pokok permohonan dalam perkara nomor 22/PU/3 Mahkamah berkesimpulan bahwa yang pertama, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan yang sudah dijelaskan secara rinci dalam pokok permohonan yang dalam uraikan saudara. Yang kedua, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Namun poin ketiga, pokok permohonan ataupun legal standing, para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Maka oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Maka amar putusan mengadili bahwasanya menolak permohonan untuk seluruhnya. Namun dalam hal ini ada concurring opinion yang ada dalam majelis hakim terkait dengan rapat majelis hakim yang sebelumnya yang sudah dirapatkan oleh diskusinya. Kepada saudara Abuna Effendi Sandiago dan Adil dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini mulia hakim ketua untuk membacakan alasan berbeda dari saya hakim anggota terhadap putusan akwa terdapat alasan berbeda atau concurring opinion dari dua orang hakim konstitusi, yaitu saya sendiri sebagai Abuna Effendi Sandiago dan rekan saya Abdianus. Saya menyatakan sebagai berikut alasan berbeda dari concurring opinion dari Hakim Konstitusi saya Abdianus Sandiago bahwa semua dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara akwa yang baru saja saya bicarakan, saya Hakim anggota Bunda Effendi Sandiago memiliki kesamaan pendapat dan mayoritas hukum perihal kedudukan hukum dan permohonan. Sedangkan pokok permohonan akwa saya memiliki alasan berbeda dengan mayoritas Hakim Konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa permohonan setelah Mahkamah memeriksa dan sakma dan dalil permohonan pemohon, keterangan pemerintah serta keterangan dari perwakilan rakyat, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan aku adalah mengenai ketidakjelasan rumusan subjek hukum dalam pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang tidak secara eksplisit menentukan frasa setiap sebelum menyebut tenaga medis dan atau tenaga kesehatan. Yang kedua, bahwa norma akwa secara substansial mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 428 termasuk kemungkinan jatuhi pidana tambahan dan penculikan terhadap tindakan aborsi karena alasan tertentu. Namun, ketiadaan frasa setiap di dalam rumusan norma tersebut menunjukkan ketidakpastian mengenai cakupan subjek hukum yang dimaksud. Yang ketiga atau yang terakhir, bahwa Mahkamah berpandangan ketidakjelasan terhadap tersebut dapat mengakibatkan kelompok hukum berbeda atau discriminatory treatment antara tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan kewarganegaraan. Padahal baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan bekerja di luar Indonesia tunduk pada hukum nasional. Kondisi demikian tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dilanjutkan kepada rekan saya Adrianus. Silakan. Baik, terima kasih. Izin yang mulia hakim ketua. Saya Dr. Ardianus S.H.M.A. selaku hakim anggota ingin memberikan concurring opinion bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara akuo yang baru saja selesai dibicarakan, saya Ardianus selaku hakim anggota memiliki kesamaan pendapat dengan mayoritas hukum perihal kedudukan hukum dan permohonan. Sedangkan pokok permohonan aku, saya memiliki alasan berbeda dengan mayoritas hakim konstitusi yang sebagaimana dimaksud bahwa menurut mahkamah ketidakjelasan tersebut menimbulkan persoalan konstitusional karena menyangkut asas negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 di mana salah satu unsur utamanya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut agar setiap norma hukum, terutama yang memuat ancaman pidana, harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat memberikan panduan yang pasti bagi subjek hukum yang diatur di dalamnya. Selanjutnya, bahwa secara substansial, pasal 429 Undang-Undang Kesehatan mengatur ketentuan pidana bagi tenaga medis
dan tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 428, termasuk ancaman pidana tambahan serta pengecualian untuk tindakan aborsi karena alasan medis dan kekerasan seksual. Akan tetapi karena norma tersebut tidak secara eksplisit mencantumkan frasa setia atau menegaskan keberlakuannya bagi semua tenaga medis dan tenaga kesehatan. Selanjutnya, bahwa ketiadaan kejelasan dalam norma AKUO menimbulkan potensi diskriminasi hukum karena dapat ditafsirkan bahwa hanya tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia yang secara langsung dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, sedangkan tenaga medis atau tenaga kesehatan warga negara asing berpotensi tidak tersentuh oleh norma pidana yang sama. Kondisi demikian jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan terhadap hukum atau prinsip equality before the law yang dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mungkin kita mendengarnya. Baik, terima kasih. Baik, dengan demikian dalam pemusyawaratan rapat hakim oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Hanzalah Al-Farizi selaku Hakim Ketua, Bunai Effendi Caniago, Reza Hafiz, Ardianus, Widya Rahmi Putri, Mahani, Putri Nur Nabila, Ahmad Farhan, dan Syahwatul Anisha, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025 dan pengucapan putusan pada hari ini yakni pada tanggal 13 November tahun 2025 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Yasmin Zaharani sebagai panitera serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili Presiden yaitu dari pihak pemerintah serta saksi ataupun ahli dari pemohon ataupun juga dari pihak pemerintah. Demikian dari pengucapan putusan untuk salinan putusan dan ketetapan akan dikirimkan melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lama 3 hari setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup.